神让我们等，绝不允许侵略者肆意践踏。这片大陆是我们的家，我一定会带你们，永恒英雄们，为真正的和平与胜利。 Woi yo, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 177 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Atau kalian bisa langsung cek daftar playlist ya guys ya. Di sana sudah komplit dari episode 1. Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan pandangan kalian. Siapkan secangkir minuman. Inilah waktunya kita baku hantam. Sementara itu, tepatnya di kota suci, seluruh orang langsung dibuat ketar-ketir menyaksikan fenomena aneh siang hari berubah menjadi malam. Bahkan para tetua sendiri tidaklah mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tepat ketika Yang Hauhan baru saja beranggapan kekuatan ini sangat mirip seperti dewa, beberapa pilar dewa iblis langsung menyelimuti wilayah pusat kota dan memberikan tekanan luar biasa hebat kepada seluruh orang di tempat ini. Menyaksikan fenomena langka tersebut jelas membuat para tetua kena mental. Selain tidak mengerti kenapa semua pilar dewa iblis muncul bersamaan, mereka juga bisa merasakan kalau tekanan aura ini sama persis ketika seseorang ingin menerobos ke level dewa, dan menduga jika hal itu pastilah dilakukan oleh Kaisar Dewa Iblis Fengxiu. Namun jika tebakan ini memanglah benar, mungkin seluruh aliansi dan benua Shengmo akan berakhir. Di sisi lain, ketika pertempuran hampir mencapai puncaknya, bahkan nyaris membuat rombongan Sengsai jadi ayam geprek, dua bebeduk merasakan jika putra Kaisar Iblis telah menerobos ke level selanjutnya, sehingga mereka langsung tancap gas pergi meninggalkan alam surga impian. Sementara itu, dikarenakan kondisi tubuhnya baik-baik saja tanpa luka sedikit pun, serta menyadari ada kejanggalan dengan kedua pilar iblis, Sai justru memiliki firasat buruk kepada Hao Chen. Oleh sebab itu, dia segera memerintahkan seluruh anggota untuk menuju lokasinya. Beberapa saat kemudian, meski Agares mengetahui kekuatan ramalan Fasak terkuras habis karena membuka jalan untuk membantu Kaisar Dewa Iblis menerobos ke level dewa, namun dia tidaklah memperdulikan hal tersebut. Pasalnya, selama Fengxiu bisa membantai Hao Yu alias Austin Griffin, maka Fasak bisa mudik ke kampung halaman, kemudian menanyakan bagaimana kondisi Pangeran Kaisar Iblis. Agares mengatakan, sang pangeran kini memiliki sifat lebih kejam daripada bapaknya. Dia telah membunuh salah satu dari 3 pemburu iblis tingkat 9 level 3. Bahkan dikatakan, pernah membantai 16 dewa pilar iblis 20 ke atas. Sedangkan 32 tahun yang lalu, Pangeran Ahbao melukai Samigina, pilar dewa iblis keempat roh kematian, sehingga membuatnya berhasil menerobos ke tingkat 9 puncak. Meskipun Fasak mengucapkan selamat atas pencapaian Ahbao, tapi sang pangeran menegaskan jika hal ini belumlah cukup, di mana ayahnya merupakan seorang kaisar dewa iblis tersohor di sepanjang sejarah, tapi memiliki sifat lemah lembut terhadap umat manusia demi mencari keberadaan Austin Griffin, dan hanya memikirkan cara untuk menyelesaikan urusan pribadinya kepada Hao Chen yang dikatakan memiliki hubungan kontrak darah, serta membuatnya gagal menjalankan tugasnya sebagai kaisar dewa iblis. Dengan adanya fakta tersebut,
dan juga memilih untuk melalui ujian menjadi seorang dewa, maka Pangeran Ahbao menduga kalau benua Sengmo akan berada di tangannya. Terlebih lagi meski dia sangat mengagumi bapaknya, tapi Ahbao akan membantu Feng Xiu menempuh jalan lain. Waduh, kira-kira ini pangeran mau ngasih kejutan apa lagi ya guys ya? Sementara itu, pasca menghilangnya pilar Dewa Iblis di pusat kota, Yang Hao Han beranggapan sedang terjadi sesuatu di surga impian. Oleh sebab itu, dia hanya berharap kalau tulang punggung umat manusia alias Long Hao Chen selamat dari ancaman tersebut. Singkat cerita, setibanya di lokasi gerbang surga impian dan mengecek seluruh kondisi tubuh Long Hao Chen, Han Yu lantas bertanya kemana perginya itu Kaisar Dewa Iblis. Dengan raut wajah penuh kecewa, Hao Chen mengatakan jika Feng Xiu telah memasuki ujian dewa. Meski perkataan ini mengejutkan semua anggota dan tidaklah mengerti apa yang dinamakan jalan menuju kedewaan, Xiao Lei mencoba untuk menunjukkan sesuatu hal di hadapan semua orang. Xiao Lei menjelaskan, dahulu kala benua Sengmo dilindungi oleh para dewa. Bahkan sejak itu orang terkuat memiliki energi spiritual 1 juta ingin menjadi dewa haruslah melewati ujian. Sehingga itulah yang disebut jalan menuju kedewaan. Tapi sayangnya 6.000 tahun yang lalu, 72 pilar iblis menerobos ruang dimensi turun ke benua Sengmo dan menghancurkan jalan menuju dewa. Sejak saat itulah para dewa perlahan menghilang dari land tanpa sebab. Pasca insiden tersebut, Xiao Lei mengatakan hanya tersisa dirinya saja bersama kekuatan proyeksi yang ditinggalkan dewa surga impian. Tapi dia tidaklah mengerti apa alasan Feng Xiu menjadikannya sebagai alat perantara demi bisa memasuki ujian dewa. Jika benar-benar Kaisar Dewa Iblis berhasil menyelesaikan ujian, dia akan menjadi orang pertama di benua Sengmo. Nah, dikarenakan jalan menuju dewa terlalu rumit, serta memiliki banyak waktu sebelum Feng Xiu keluar dari ujian dewa, maka Long Hao Chen memutuskan untuk menyusun rencana lain. Dia bertujuan menyatukan semua aliansi demi membasmi klan iblis di medan perang. Merasa kekuatan manusia belumlah cukup menghadapi klan iblis, Xiao Lei bersama Dalong akan memimpin surga impian memberikan dukungan kepada mereka. Walaupun hal ini mengejutkan Hao Chen dan merasa kebingungan sama ucapan tersebut, Xiao Lei langsung menjelaskan, sejak Feng Xiu menguras kekuatan spiritualnya membuka gerbang ujian, dirinya bukan lagi sebagai tangan dewa, melainkan orang biasa, sehingga dia beranggapan tidak ada artinya menjadi penghuni surga impian. 共存亡，这也是自然女神让我们等，绝不允许侵略者肆意践踏。这片大陆是我们的家，我们立刻回联盟。 Sebelum pergi menjalankan rencana selanjutnya, Seng Sai'er mengatakan, walaupun surga impian bergabung ke pihak mereka, namun perbandingan kekuatan manusia terlalu jauh dengan ras iblis. Merasa ucapan bininya memanglah sebuah fakta, Long Hao Chen pada akhirnya memutuskan kembali ke kota suci terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, setelah menantikan kehadiran Long Hao Chen, tetua Yang Hao Han segera memintanya berdiri tepat di hadapan patung, kemudian merasakan apa yang dia lihat di alam kesadarannya. Selain ada sebuah kekuatan luar biasa hebat, Hao Chen juga dapat merasakan teknik penelan segalanya, sehingga membuatnya bertanya-tanya. Di saat tetua Yang Hao Han mengatakan, hal itu karena Hao Chen menguasai tahta segel ilahi keabadian dan penciptaan, dia juga seharusnya dapat melihat cukup jelas kesatria pertama di benua ini. Dan ternyata... 是萧火萧前辈。 Yang Hao Han menjelaskan, Xiao Huo adalah ketua pertama kuil kesatria dan merupakan orang pertama yang melihat secara langsung tata segel ilahi keabadian dan penciptaan. Hanya saja tetua Huo meminta Hao Chen untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu. Pasalnya ada sebuah rahasia yang diwariskan oleh para ketua aliansi. Dikatakan, sejak 6.000 tahun yang lalu, ketika tata segel ilahi muncul di dunia,
serta membuka sebuah pintu rahasia. Terdapat wilayah misterius di balik pintu tersebut. Bahkan menurut buku catatan Xiao Huo, area tersebut wilayah bintang tanpa batas dan tersimpan kekuatan aturan yang menentukan seluruh benua Shengmo. Jika Long Haochen berhasil mendapatkannya, maka dia bisa memiliki hal penuh atas benua ini. Meski hal barusan mengejutkan Haochen, tapi sayang wilayah bintang hanya pemilik tata segel ilahi keabadian penciptaan saja yang dapat memasukinya. Jika makhluk lain mencoba untuk menjelajahi area bintang, orang tersebut akan mendapatkan hukuman menentang aturan, serta lenyap bagaikan butiran debu. 就由我去星域，我明白了，杨爷爷。 Melihat tekad dalam diri Long Haochen, tetua Yang Haohan mengatakan, tugasnya bukan hanya membawa kembali kekuatan warisan, tetapi juga dia haruslah membangunkan para pahlawan keabadian seperti Su Yingxiao. Meski selama ribuan tahun yang lalu, benua Shengmo tanpa adanya tata segel ilahi keabadian dan penciptaan, tapi berkat jasa para pahlawan keabadian bersama Xiao Huo memasuki domain bintang, mereka berhasil mencari jalan kebenaran demi umat manusia dan mencapai kejayaan pada saat itu. 原来你是宗后，还有叶无伤前辈。树有香前辈。 Di saat Long Haochen cuma terdiam ngelihat para pahlawan memasuki pintu wilayah bintang, Yang Haohan mengatakan, suatu hari nanti pastilah ada seseorang yang dipilih tata segel ilahi keabadian dan penciptaan untuk membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Dan orang yang dimaksud tetua Yang Haohan ternyata adalah Long Haochen. Mendengarkan perkataan sang tetua, Haochen lantas mengucapkan sebuah janji kalau dirinya akan membawa seluruh para pahlawan keabadian kembali pulang ke kampung halaman masing-masing. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Pangeran Tampan alias Long Haochen di episode 177-nya. Bener-bener edun parah ya guys ya. Baru aja terungkap sebuah fakta menarik tentang wilayah bintang tanpa batas dan warisan para leluhur ketua kesatria pertama Xiao Huo. Long Haochen diharuskan menjelajahi area tersebut. Kira-kira apa yang bakalan terjadi? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga share biar ketua sekte nambah semangat lagi. Di sini Abang Frank pamit ngopi santuy dulu. See you and bye. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.